Bagus. Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bahwa tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri, semuanya tersusun atas bagian terkecil, yaitu yang sering kita sebut dengan sel. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana para ilmuwan menemukan sel untuk pertama kalinya, hingga menjadi teori dasar atas seluruh ilmu biologi modern. Yuk kita bahas. Semua berawal pada tahun 1665 saat seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke mengamati gabus tipis di bawah mikroskop. Ia melihat struktur kecil seperti kotak-kotak kosong yang ia sebut sebagai sel karena menyerupai kamar kecil biarawan. Tapi ternyata yang dilihat itu adalah sel mati, bukan sel hidup. Penelitian ini tetap penting karena memperkenalkan istilah sel ke dunia sains. Lalu datang Anthony van Leeuwenhoek, ilmuwan asal Belanda. Ia menciptakan mikroskop sendiri yang lebih kuat dan menjadi orang pertama yang berhasil mengamati sel hidup seperti bakteri dan protozoa. Wah, keren banget ya! Ke 1838, Matthias Clayden, seorang ahli botani menyampaikan bahwa tanaman tersusun dari sel. Tahun kemudian, Theodor Schwamm, seorang ahli zoologi, menyatakan hewan juga tersusun dari sel. Mereka menyimpulkan bahwa semua tersusun dari sel. Awal mula teori sel. Teori itu belum lengkap hingga akhirnya Rudolf Virchow menyatakan suatu hal penting. Di 1855 yang berisi omniselula e selula, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel modern memiliki 3 poin utama. Yang pertama, setiap makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang ketiga, setiap sel yang sudah ada berasal dari sel yang sebelumnya. 3 poin utama ini sangat penting dalam bagaimana kita memahami makhluk hidup tumbuh, tubuh kita bekerja, dan bagaimana penyakit bisa muncul. Jadi, mulai dari mikroskop sederhana hingga teori biologi modern, semuanya berawal dari suatu hal kecil yang bernama sel. Kalian tahu tidak apa saja struktur sel? Sel itu ada banyak jenisnya. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan materi genetik, membran inti, dan sitoplasmanya. Kali ini kita akan membahas jenis sel berdasarkan keberadaan membran inti, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Di mana letak perbedaannya? Kata nih, halo Pesita. Hai Naila. Kan aku habis belajar biologi. Jenis-jenis sel itu apa saja? Jenis sel itu ada 2, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Apa perbedaan sel prokariotik dan eukariotik itu? Materi genetik dalam sebuah sel ada yang dibungkus dan ada juga yang tidak dibungkus. Kalau dibungkus membran inti disebut sel eukariotik, sedangkan kalau nggak dibungkus membran inti disebut sel prokariotik. Nah, begitu teman-teman kesimpulannya. Jenis-jenis sel ada 2, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Perbedaannya yaitu sel eukariotik itu yang dibungkus membran inti, sedangkan sel prokariotik yang tidak dibungkus membran inti. Sekian video dari kami ucapkan Dari kami, Terima kasih. Bye-bye. bye-bye semuanya.